Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 165. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak turun bro, tidak boloho, tidak celeno, tidak ololeho, dan pastinya tidak jadi kolor ijo. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti lagi dikejar sama para pedemo yang mau menyanderanya. Kinanti jadi panik dan sambil meringis kesakitan terus lari. Namun di satu jarak malah ketemu dengan si Broto, preman yang sebelumnya pernah mengikutinya. Kinanti kaget dan jadi makin panik. Sementara itu para pendemo yang sudah berada di dekat Kinanti lalu mau menangkapnya. Namun Broto ternyata malah menghadang para pendemo sambil kemudian menyuruh Kinanti lari. Kinanti pun jadi terkejut karena tidak menyangka jika Broto ternyata malah menolongnya. Kinanti yang emang lagi panik manggut-manggut dan langsung lari. Para pendemo pun jadi kesal dan langsung menghajar Broto. Setelah itu para pendemo kembali mengejar Kinanti. Kinanti pun jadi makin panik dan bingung. Namun, tiba-tiba muncul sebuah mobil berhenti di dekat Kinanti. Pengendara mobil yang ternyata Radit lalu menyuruh Kinanti masuk ke dalam mobil. Kinanti pun tercekat dan jadi heran. Sementara si kumis lele Radit kembali nyuruh Kinanti masuk ke dalam mobil. Kinanti yang emang nggak tahu harus lari kemana lagi terpaksa masuk ke dalam mobil. Radit pun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan yang super. Edon. Kinanti pun akhirnya lolos dari para pendemo yang mengejarnya. Namun Kinanti yang duduk di samping Radit terlihat masih syok dan ketakutan. Si kumis lele Radit sambil terus nyepir lalu bilang, "Kamu gak bisa balik ke kantor Abdi. Bahaya." Kinanti tercekat dan langsung melirik Radit yang sok perhatian. Radit pun jadi bertanya heran. "Kinan, kamu gak apa-apa?" Kinanti malah mikir dan tanya, "Kamu tadi lihat gak orang yang menghadang pendemo waktu saya dikejar-kejar?" Radit sambil terus nyetir jawab, "Ya aku sempat lihat." "Kenapa emangnya?" Kinanti tanya. "Kamu kenal kan sama orang itu?" Radit tercekat dan salah tingkah. Kinanti lalu bilang, "Soalnya saya pernah lihat orang itu lagi sama kamu. Dia yang ngikutin saya terus. Dan tadi dia juga ada di lokasi. Itu orang suruhan kamu kan?" Radit pun jadi bingung dan enggak berkutik. Kinanti jadi makin curiga dan kembali mencecar Radit dengan pertanyaan, "Sebenarnya apa niat kamu? Kenapa suruh orang ikutin saya? Kenapa?" Radit yang tidak ingin rencana busuknya ketahuan Kinanti lalu berusaha menenangkan Kinanti. Namun Kinanti malah marah. "Ternyata belum berubah. Kamu punya rencana jahat apa lagi buat keluarga kita? Mampus lu kumis lele." Kinanti akhirnya tahu dengan semua rencana busuk lu itu. Sementara itu di kantor Babang Gondrong, David dan anak buahnya lagi sibuk mencari Kinanti di antara para pendemo. Namun hingga sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. David pun jadi cemas dan mulai panik. Sementara itu para pendemo kembali menyerbu Radit sambil bilang, "Berikan hak kami. Kalian harus tanggung jawab." David jadi kesal dan langsung menarik salah satu pendemo sambil tanya, "Di mana Bu Kinan? Di mana istrinya Pak Abhi mana? Pasti kalian kan yang sembunyiin dia. Ayo cepat jawab." Pendemo itu malah jadi kesal dan langsung menghajar David. David pun jadi makin kesal dan menghajar balik. Pendemo lainnya jadi marah dan mau ikut menghajar David. Namun anak buah David tidak tinggal diam dan langsung membelanya. Akibatnya, para pendemo dan anak buah David pun jadi baku hantam. Suasana di depan kantor Babang Gondrong pun jadi makin kacau. David yang dihajar para pendemo jadi babang belur. Untungnya tak lama kemudian mobil polisi datang. Para pendemo pun ketakutan dan langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Anak buah David lalu gunakan momen itu untuk bawa David masuk ke dalam kantor.
Sementara itu Radit yang dicecar pertanyaan sama Kinanti malah jadi terdiam. Kinanti pun jadi kesal dan tanya, "Kenapa diam? Ayo jawab." Radit sambil menghela nafas panjang lalu jawab, "Aku nggak pernah punya rencana apapun." Kinanti tentu saja tidak percaya dengan ucapan Radit. Sementara itu si kumis leler Radit lalu melanjutkan kembali ucapannya. "Tapi kalau kamu tanya soal preman itu ya dia memang orang suruhan aku." Kinanti pun jadi emosi tingkat tinggi dan langsung bilang, "Tuh kan, aku bener kan? Dugaan aku ternyata nggak salah. Kamu memang belum berubah. Kamu masih tetap Radit yang jahat seperti dulu. Sekarang, berhentiin mobilnya, aku mau turun." Radit malah kembali terdiam. Kinanti pun jadi makin emosi dan langsung teriak, "Aku bilang berhenti." Namun Radit malah jadi marah dan bilang, "Tapi itu semua buat kebaikan kamu, Kinan. Aku sengaja sewa preman itu buat ngawasin kamu, lindungin kamu. Karena aku khawatir sama kamu. Kamu lagi hamil besar, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa di saat nggak ada yang jaga, gimana?" Kinanti pun terhenyak dan jadi mikir. Sementara Radit lalu melanjutkan ucapannya. "Buktinya sekarang. Kalau bukan karena dia yang ngawasin kamu, nggak bakalan tiba-tiba aku bisa ada di sini buat bantuin kamu. Jadi, aku lakuin ini semua buat kamu, Kinan." Kinanti pun jadi tertegun karena tidak menyangka jawaban Radit seperti itu. Sementara itu anak buah David yang sudah membawa David ke dalam kantor lalu memeriksa keadaan David. Tak lama Babang Gondrong muncul dan jadi kaget melihat David yang sudah babak belur. "David, kamu kenapa?" David sambil menahan sakit lalu jawab, "Maafkan. Saya tuan muda saya. Nggak berhasil temuin Bu Kinan." Babang Gondrong kaget dan tanya, "Ya tapi kenapa kamu bisa begini?" Anak buah David lalu jawab, "Pak David dihajar pendemo, Tuan. Suasana di luar benar-benar kacau tadi. Tapi keamanan kita sudah koordinasi dengan polisi. Semoga segera terkendali." Babang Gondrong yang mencemaskan keselamatan Kinanti jadi makin stres. "Ya udah, kamu bantu obatin David. Yang lainnya amanin kondisi di luar, kalau perlu minta bantuan polisi." Anak buah David pun mengangguk dan kemudian membawa David ke ruangannya. Sementara itu Babang Gondrong kembali mikirin Kinanti. Kenapa jadi kacau begini sih? Kinan juga nggak jelas ada di mana. Babang Gondrong pun lalu mengambil HP-nya dan coba menghubungi Kinanti lagi. Kinanti yang masih di mobil Radit masih terkejut. Mendengar jawaban Radit, antara percaya dan tidak percaya. Si kumis leler Radit yang ingin meyakinkan Kinanti lalu berkata dengan lembut dan tulus, "Aku nggak bohong, Kinan. Kalau aku memang sewa preman itu bukan buat jaga kamu, mungkin dari kemarin kamu udah dicelakain sama dia. Tapi ternyata enggak kan?" Kinanti masih terdiam dan bingung harus menjawab apa. Karena yang dikatakan sama si kumis lele itu emang ada benarnya juga. Tuh preman emang cuma ngikutin dan sama sekali tidak pernah mencelakainya. Di saat yang sama tiba-tiba HP-nya Kinanti bunyi, ada panggilan dari Babang Gondrong. Kinanti pun langsung menerima panggilan. Si kumis leler Radit pun jadi bete. Sementara Babang Gondrong yang emang lagi mencemaskan Kinanti lalu tanya, "Kinan, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak terluka kan? Kamu di mana sekarang?" Kinanti lalu jawab, "Saya baik-baik aja kok Mas. Sekarang saya lagi sama Radit." Babang Gondrong tentu saja kaget dan jadi bingung. "Radit? Kok kamu bisa tiba-tiba sama Radit?" Kinanti lalu jawab, "Tadi waktu saya lari dikejar pendemo, Radit tiba-tiba datang dan jemput saya." Babang Gondrong pun jadi lega dan tanya, "Ya udah, sekarang kamu di mana?" Kinanti jawab, "Ini sih masih di jalan, tapi belum terlalu jauh dari kantornya Mas Abdi." Babang Gondrong lalu bilang, "Ya udah, kalau gitu kamu suruh Radit berhenti di cafe sekitar situ. Terus nanti share lodge ke saya. Biar saya bisa jemput kamu."
Oke, Kinanti jawab. Iya Mas. Babang Gondrong pun lalu mengakhiri panggilan sambil kemudian bergegas pergi lewat pintu belakang. Sementara itu si Keong Racun Denita dan si Borondong Garing Kevin lagi makan siang di sebuah kafe. Si Keong Racun Denita pun lalu bilang, di sini makannya enak juga ya. Si Borondong Garing tidak menjawab dan malah menggenggam tangan si Keong Racun sambil bilang, aku mau ngomong sesuatu. Si Keong Racun Denita selalu tanya, apa tuh? Si Borondong Garing Kevin mengambil sesuatu dari sakunya sambil kemudian berlutut di depan si Keong Racun. Denita, aku tahu, ini terlalu mendadak. Dan mungkin ini jauh dari yang kamu bayangkan tapi, aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Sebagai lelaki sejati, aku harus berani melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, demi membuktikan cintaku sama kamu. Maukah kamu jadi istriku? Si Keong Racun yang emang sudah lama menjanda jadi syok karena nggak nyangka jika si Borondong Garing melamarnya. Sementara itu si Borong Garing menunggu penuh harap jawaban si Keong Racun Denita. Di tempat lainnya, Ana baru sampai kantor. Ana pun jadi heran melihat suasana di luar kantor yang masih ramai sama pendemo. Ana lalu menghampiri resepsionis sambil kemudian bilang, bisa saya ketemu sama Reno? Saya istrinya. Resepsionis jawab, sebentar ya. Resepsionis lalu coba telepon ke mejanya Reno. Di saat yang sama Bayu lewat. Resepsionis pun lalu memanggilnya sambil kemudian tanya, Pak Reno ada di ruangannya enggak? Ini istrinya datang mau ketemu. Bayu pun jadi terkejut dan bilang, Reno bukannya belum sampai kantor ya? Ana kaget dan tanya, apa mungkin dia ada meeting di luar? Bayu jawab, setahu saya sih enggak ya. Ana jadi curiga dan langsung bertanya dalam hati, kok gitu sih bukannya dia udah berangkat dari pagi? Sementara itu Bayu jadi mulai curiga ada yang nggak beres dan kemudian bilang ke Ana, tapi coba aja telepon ke handphonenya, mungkin dia lagi ada meeting sama tim lain. Anak pun mengangguk dan kemudian telepon ke HP-nya Reno. Bayu yang tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain diam-diam lalu melipir pergi. Reno ternyata lagi mesra-mesraan di sofa rumahnya. Natasha lalu bilang, coba kita bisa tetap kayak tanpa harus kerja pasti kita bisa berduaan terus kayak gini. Reno pun jadi senang dan langsung memeluk Natasha sambil bilang dalam hati, Natasha emang benar-benar beda sama Ana. Dia orangnya santai dan selalu bisa jaga hubungan tetap mesra. Sementara Ana udah galak, datar banget. Tiba-tiba HP Reno bunyi, ada panggilan dari Andre. Reno pun jadi terbelalak dan berkata dalam hati, haduh, baru diomongin udah nelepon. Untung namanya udah gue rubah jadi Andre. Natasha pun jadi menatap curiga dan tanya, siapa tuh Andre? Reno tersentak dan buru-buru reject teleponnya sambil bilang, teman lama gue. Dia mau ngajakin bisnis. Lumayan sih buat duit tambahan. Reno pun lalu berusaha tenang. Namun tiba-tiba HP-nya bunyi lagi. Kali ini ada pesan WA masuk dari Andre yang bilang aku lagi di kantor, kamu kemana? Kok nggak ada? Reno pun jadi panik dan buru-buru bangkit sambil pura-pura bersorak girang. Yes! Natasha jadi kaget dan heran. Ada apa? Reno yang tidak ingin ketahuan jika yang kirim pesan WA adalah istrinya lalu jawab. Si Andre ngasih tahu katanya bisnis kita goal. Jadi dia ngajak ketemuan. Gue siap-siap dulu ya. Reno pun lalu buru-buru beranjak ke kamar mandi. Natasha jadi makin curiga dan diam-diam lalu mengikuti Reno ke kamar mandi. Reno yang sudah berada di kamar mandi lalu buru-buru menutup dan mengunci pintu kamar mandi sambil kemudian telepon balik Ana dengan suara pelan. Kamu kok ke kantor nggak bilang-bilang sih? Mau ngapain? Ana lalu jawab. Aku mau anterin makan siang buat kamu. Emangnya kamu lagi di mana sih? Katanya hari ini nggak bakal pergi ke mana-mana. Kok sekarang malah nggak ada di kantor? Reno lalu jawab. Iya, tadi memang begitu. Tapi tiba-tiba di jalan ada teman yang ngajak ketemuan. Mau prospek bisnisnya dia.
tapi habis ini mau ke Kano Tekok. Ini udah hampir selesai meetingnya, kamu tunggu aja di sana, nanti aku datang. Oke, Ana jawab. Ya udah, aku tunggu. Renop pun lalu mengakhiri panggilan sambil menghela nafas lega dan kemudian mencuci mukanya untuk menenangkan diri. Natasha yang ternyata menguping percakapan Reno di balik pintu kamar mandi jadi kesal dan berkata dalam hati. Bener dugaan gue. Ternyata istrinya yang nelepon. Pakai diganti jadi nama Andre lagi. Dia kira gue nggak tahu apa. Natasha yang emang posesif jadi gelisah dan gusar. Sementara itu si keong racun dan itu yang dilamar si Borondong Garing Kevin masih terdiam karena masih tidak menyangka jika si Borondong Garing melamarnya. Sementara itu si Borondong Garing masih terus berlutut sambil tunjukkan cincinnya ke si keong racun dan itu. Kevin pun jadi mengernyit heran. Sayang, kamu kok diem aja sih? Kamu mau kan terima lamaran aku? Si keong racun dan itu yang masih nggak percaya lalu tanya. Kamu serius? Si Borondong Garing Kevin sambil tersenyum. Lalu jawab. Aku nggak pernah seserius ini sama perempuan. Jadi gimana? Kamu mau kan? Orang-orang di cafe langsung ikut mendukung si Borondong Garing. Terima. Si keong racun dan Nita pun makin galau dan bertanya dalam hati. Gimana ini, aku memang udah lama menjanda. Aku mau punya pendamping hidup. Tapi gimana caranya aku kasih tahu ini ke keluarga aku sementara mereka sama sekali gak ngerestuin aku sama Kevin. Apa aku nekat aja ya? Tapi gimana caranya bisa nekat, orang kemarin aja cuma kabur sebentar, duit aku udah habis. Si keong racun dan itu sambil menatap Kevin jadi mikir dan kembali berkata dalam hati. Tapi kan Kevin orang kaya. Dia pengusaha muda yang sukses. Pastinya aku bakal bahagia sama dia. Si keong racun dan Nita pun lalu mau menerima lamaran Kevin. Namun enggak. Jadi dan sambil berkata dalam hati jadi mikir lagi. Tapi kalau dia kaya kenapa kemarin dia nggak bayarin hotel aku ya? Si keong racun jadi parno sendiri. Sementara si Borondong Garing Kevin jadi makin bingung dan tanya. Sayang. Si keong racun dan itu tidak menjawab dan malah langsung berlari pergi. Si Borondong Garing pun jadi kaget dan malu karena diliatin sama semua pengunjung kafe. Loh, sayang. Kamu mau kemana? Sayang. Si keong racun malah terus lari. Si Borondong Garing Kevin pun lalu bergegas mengejarnya. Sementara itu Kinanti yang sudah berada di kafe lainnya bersama Radit tampak saling membisu satu sama lain. Kinanti tampak nggak nyaman. Terlebih saat sadar jika Radit sesekali melirik ke arahnya. Tak lama kemudian Babang Gondrong pun akhirnya datang dan langsung menghampiri Kinanti. Dan Radit. Kinanti yang emang masih syok dan panik dengan semua kejadian yang dialaminya jadi lega dan langsung memeluk Babang Gondrong. Si kumis lele melihat semua itu karuan jadi cemburu. Namun karena tidak ingin ketahuan sama Babang Gondrong. Si kumis lelep pun langsung berusaha tersenyum. Babang Gondrong yang emang sangat mencemaskan keselamatan Kinanti lalu tanya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka kan? Kinanti jawab. Nggak ada kok mas, saya baik-baik aja. Mas Apwi sendiri gimana? Babang Gondrong jawab. Saya juga baik-baik aja. Babang Gondrong pun lalu menatap si kumis lele Radit. Makasih ya Dit, udah jagain istriku. Si kumis lele Radit jawab. Iya sama-sama. Babang Gondrong yang ternyata masih heran lalu tanya. Tapi gimana caranya kalian bisa ketemu? Si kumis lele dengan wajah sok tenang lalu jelasin. Ya, itu juga yang mau aku jelasin sekarang. Sebelumnya aku minta maaf kalau udah bersikap lancang. Jujur, beberapa hari belakangan ini aku kirim orang buat ikutin Kinan. Babang Gondrong kaget dan tanya. Kirim orang? Si kumis lele Radit jawab. Iya. Tapi bukan maksud jahat kok. Aku suruh orang itu buat ngawasin Kinan aja. Soalnya istri kamu kan lagi hamil besar. Sementara kamu sibuk sama kerjaan gak mungkin kan bisa selalu ngawasin dia 24 jam?
Dan kebetulan pas orang itu lagi bertugas, dia lihat Kinan dikejar-kejar pendemo. Orang itu langsung kasih tahu aku. Dan kebetulan aku lagi di jalan makanya bisa langsung jemput Kinan. Babang Gondrong ternyata percaya begitu aja sama penjelasan Radit. Saat itu juga Babang Gondrong pun lalu memeluk Radit sambil bilang, "Ya ampun. Makasih banyak ya Dit. Makasih banget. Maaf aku jadi ngerepotin kamu." "Makasih banget ya." Radit jawab. "Jangan ngomong gitu. Kinan itu kan istri kamu, yang artinya dia adik aku juga. Jadi udah sewajarnya sebagai kakak, aku jagain dia." Babang Gondrong mengangguk dan kemudian menoleh ke Kinanti sambil tanya, "Kamu udah ucapin makasih kan ke Radit?" Kinanti yang masih belum percaya sama ucapan Radit tentu saja jadi terhenyak. Namun karena emang tidak ingin membuat Babang Gondrong marah, Kinanti pun akhirnya ucapin terima kasih ke Radit. Si kumis lele Radit pun jadi senang dan jawab, "Iya sama-sama. Ya udah, karena kalian udah ketemu, sekarang aku pamit ya." Babang Gondrong tercekat dan tanya, "Mau kemana?" "Aku kira kita mau makan bareng dulu." Si kumis lele Radit jawab, "Aku masih ada urusan. Nanti aja makannya di rumah bareng yang lain." "Oke, duluan ya." Babang Gondrong mengangguk. Si kumis lelep pun lalu pergi. Kinanti jadi lega dan langsung menatap Babang Gondrong sambil tanya, "Gimana keadaan di kantor, Mas?" Babang Gondrong lalu jawab, "Situasi sudah terkendali. Saya juga sudah suruh staf dan direksi yang bertanggung jawab beresin kekacauan dari kantor cabang tadi." Kinanti pun jadi lega. Sementara Babang Gondrong malah jadi termenung dan kemudian menatap Radit yang lagi melangkah pergi sambil tanya, "Tapi kenapa harus Radit yang punya pikiran lindungi kamu seperti itu?" Kinanti pun jadi bingung dan ingin menyampaikan kecurigaannya. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Kinanti bisa membuktikan kecurigaannya ke Radit itu. Gaya. Terus kenapa si Keong racun ini menolak lamarannya si Borondong Garing Kevin? Apa karena dia sudah sadar kalau selama ini cuma dimodusin si Kevin? Terus apa yang akan dilakukan Natasha terhadap Reno? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua Mince doain tidak turun bro, tidak boloho, tidak celeno, tidak ololeho, tidak jadi kolor ijo dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.